Shalom saudara, firman Tuhan kita hari ini dari 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 sampai dengan 17. Tetapi saya akan membacakan ayat yang ke-12 sampai dengan 14. Demikianlah kata Tuhan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Saudara, renungan kita hari ini adalah Senien Sumu, Painien Suren. Membutuhkan 10 tahun untuk menumbuhkan sebatang pohon, namun butuh 100 tahun untuk mendidik seseorang. Nah saudara, pepatah ini mengingatkan kepada kita betapa sulitnya mendidik seseorang untuk hidup di dalam kebenaran. Dan memang faktanya saudara, kalau kita ditanya mana yang lebih mudah, mendidik seseorang untuk hidup dalam kebenaran atau mendidik seseorang untuk hidup dalam kejahatan, pastinya kita akan berkata lebih mudah dan gampang mendidik seseorang untuk hidup dalam kejahatan. Bahkan saudara, sekalipun tidak dididik, manusia akan lebih mudah hidup dalam kejahatan. Karena seperti dikatakan oleh Alkitab, dosa membuat kecenderungan hati manusia semata-mata berbuat jahat. Jadi kalau untuk berbuat jahat saudara, tidak usah dididik, sudah pinter. Tapi kalau untuk berbuat benar, dididik pun terkadang masih menemui kesulitan. Saudaraku, sehingga tidak mudah memang mendidik seseorang untuk pindah dari kejahatan kepada kebenaran. Dan tentunya saudara, tidak ada umat yang ingin terus hidup dalam kejahatan. Setiap kita, saya dan saudara pasti ingin berpindah ke dalam kebenaran. Paulus dalam 1 Timotius 1 ayat 13 berkata, saudara, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Saudara, masa lalu Paulus adalah masa lalu yang kelam. Masa lalu Paulus adalah masa lalu yang jahat, saudara. Dan itu terjadi sudah 20 tahun yang lampau kurang lebihnya. Paulus yang saat itu menulis ayat ini, saudara, adalah Paulus yang sudah hidup dalam kebenaran. Tetapi saudara, dia punya masa lalu yang jahat. Dia punya masa lalu yang buruk. Dia punya masa lalu yang berdosa. Namun 20 setelah peristiwa itu, sekarang Paulus sudah hidup dalam kebenaran. Karena itu saudaraku, tidak ada yang tidak mungkin. Jika Paulus saja bisa mengalami perubahan yang radikal, dari seorang penghujat menjadi rasul yang taat, dari seorang penganiaya menjadi rasul yang setia, demikian juga saya dan saudara. Demikian juga anak-anak kita, demikian juga pasangan kita, demikian juga orang tua kita, saudara. Pasti bisa berpindah dari kejahatan kepada kebenaran. Pasti bisa dididik, pasti bisa diajar untuk hidup di dalam kebenaran. Namun pertanyaannya, saudara, bagaimana caranya? Yang pertama, saudara, dalam 1 Timotius 1 ayat 16 firman Tuhan katakan, dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara ingin berpindah dari kejahatan kepada kebenaran, sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, yang dulunya adalah seorang penghujat, namun sekarang menjadi seorang rasul yang taat, mengalami perubahan secara radikal, saudara, maka yang pertama, mari kita berjuang untuk menjadi contoh. Mari kita berjuang untuk menjadi teladan bagi orang lain, saudara. Berjuang untuk merubah diri sendiri dan bukan berjuang untuk merubah orang lain.
Apabila dulu kita hidup dalam kejahatan, sekarang kita berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Apabila dulu tanpa sadar kita mencintai dosa, sekarang kita berjuang untuk membenci dosa. Nah saudara, Paulus berjuang untuk menjadi teladan saudara. Walaupun dia punya masa lalu yang kelam. Dan Allah menjadikan Paulus sebagai teladan bagi orang-orang lain untuk percaya kepada Kristus. Kesadaran diri Paulus akan anugerah dan kepercayaan yang Allah berikan kepadanya membuat Paulus sangat menghormati dan hidup memuliakan Allah. Sehingga kehidupannya pun berdampak bagi orang lain. Nah ini saudara, berjuang untuk menjadi teladan, berjuang untuk menjadi contoh, berjuang untuk merubah dirinya sendiri. Saudara, keteladanan Paulus hidup di dalam kebenaran dibagikan juga kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Dengan harapan saudara, agar Timotius juga berjuang untuk hidup dalam iman dan kebenaran, sehingga ia mampu menghadapi berbagai penyesatan yang dia hadapi pada waktu itu. Maka pertanyaannya saudara, sudahkah kita juga berjuang untuk menjadi teladan? Minimal di tengah-tengah keluarga kita saudara. Sudahkah kita berjuang untuk jadi contoh? Ataukah kita hanya mengeluh dan menggerutu karena kita tidak sanggup untuk merubah orang lain, tidak sanggup merubah anak, tidak sanggup merubah pasangan, tidak sanggup merubah orang tua, saudara? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, saudara. Kalau pendidikan rohani itu ingin terjadi, mari kita mulai dari diri kita. Kita berpindah dari kejahatan kepada kebenaran. Caranya gimana saudara? Mari kita berjuang untuk jadi contoh. Kita berjuang untuk jadi teladan. Artinya kita sudah menghidupi firman yang kita dengar itu saudara. Orang terdekat akan melihat perubahan yang radikal dalam hidup kita. Dulu mungkin kita tidak mencintai Tuhan, tapi sekarang kita mencintai Tuhan. Itu yang pertama saudara. Yang kedua saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa berpindah dari kejahatan kepada kebenaran, sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus saudara. Dalam 1 Timotius 1 ayat 12 di sana dikatakan, ia sudah memberikan kekuatan kepada saya untuk melayani dia. Yang kedua saudara, jika kita sudah berjuang jadi teladan, jika kita sudah berjuang jadi contoh, karena kita belajar untuk melakukan firman yang kita dengar kita praktekkan, maka yang kedua saudara, mari kita berjuang untuk melayani Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh percaya Kristus pasti akan melayani dia. Dan ketika kita berjuang untuk melayani dia, maka sebenarnya kita sedang berhenti melayani dosa. Saudara, saya ulang kata-kata yang indah ini saudara. Seseorang yang berjuang untuk melayani Tuhan, seseorang yang berjuang untuk melayani Allah, maka sesungguhnya dia sedang berhenti melayani dosa. Kenapa saudara? Karena pikirannya, hatinya, tenaganya tidak hanya semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, tetapi juga kepada perkara rohani. Saudaraku, makin lama seorang menjadi Kristen, maka makin besar kemungkinan datangnya godaan untuk menganggap keselamatan dan kasih karunia Tuhan itu sebagai upah yang pantas atas kesediaan kita mengikut Tuhan. Padahal saudara, anggapan ini adalah penghinaan bagi kasih karunia dan anugerah Tuhan. Seharusnya saudara, makin lama kita menjadi orang Kristen, kita makin menyadari bahwa keselamatan kita anugerah dan kita dipanggil untuk melayani Allah yang telah memberikan anugerah itu. Rentan waktu yang Tuhan berikan bagi kita, itu seharusnya membuat kita makin takjub, makin bersyukur, dan makin bertekad untuk melayani Allah. Senien sumu, painien suren. Membutuhkan 10 tahun untuk menumbuhkan sebatang pohon, namun butuh 100 tahun untuk mendidik seseorang. Mari saudara, pendidikan rohani, pendidikan iman itu kita mulai dari diri kita. Berjuanglah untuk menjadi teladan dalam iman dan kesetiaan dalam pelayanan. Karena itulah tanda
bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang telah diselamatkan karena kasih karunia. Tuhan memberkati. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Kita berdoa. Bapa yang di surga, puji syukur firman-Mu hari ini mengingatkan kami, jika keselamatan kami oleh karena kasih karunia Tuhan, itu justru akan membuat kami berjuang untuk hidup dalam firman, sehingga kami akan menjadi teladan, kami akan menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kami, baik bagi suami, baik bagi istri, baik bagi orang tua, baik bagi anak-anak. Karena itu Bapa, tolonglah kami, supaya kami dapat berpindah dari kejahatan kepada kebenaran, sama seperti pengalaman rohani yang dialami oleh Rasul Paulus. Oleh karena kami berjuang untuk menjadi teladan, berjuang untuk menjadi contoh yang paling dekat di tengah-tengah keluarga. Dan tolonglah kami ya Bapa, supaya kami pun juga berjuang untuk melayani Tuhan. Karena ketika kami melayani Engkau, sama artinya sebenarnya kami sedang berhenti melayani dosa. Karena pikiran kami, hati kami, tenaga kami tidak hanya kami gunakan untuk memikirkan yang dunia, tetapi juga untuk memikirkan yang sorga. Mampukan setiap umat-Mu yang telah mendengar suara Tuhan ini dan mengingat Bapa bersyukur untuk keluarga daripada Ican dan Hilda, yang pada hari Senin kemarin Tuhan telah percayakan seorang putri yang cantik yang diberi nama Enet Kane. Kiranya Tuhan menolong di dalam prosesnya ini. Engkau telah mempercayakan seorang anak perjanjian. Biarlah kiranya juga Tuhan memberikan hikmat kepada Ican dan Hilda untuk mendidik Enet ini menjadi seorang yang takut akan Tuhan. Di dalam masa-masa pemulihan, baik itu Hilda maupun juga Enet, kiranya Tuhan tolong, Tuhan jagai. Demikian juga untuk Ican sebagai suami, terus Tuhan berikan hikmat yang dari sorga. Tidak lupa ya Bapa, hamba-Mu berdoa untuk kedua keluarga kami yang berulang tahun pada hari ini Tuhan. Yang pertama, hamba-Mu berdoa untuk Aicia Soksan yang pada hari ini tepat bertambah usia yang ke-69 tahun. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan. Saat ini sedang bersama dengan anak-anaknya di Bali. Biarlah kiranya Bapak Aisuksan terus hidup di dalam kebenaran dan bisa mewariskan iman itu kepada anaknya, kepada cucunya, kepada menantunya. Karena Aisuksan berjuang untuk hidup menjadi contoh, menjadi teladan, dan juga melayani sekalipun di dalam keterbatasan. Kesehatannya, imannya, hamba-Mu bawa ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga mengingat untuk adik kami, anak kami, Jonathan Christian atau Yongfu, yang pada hari ini juga berusia yang ke-15 tahun. Kiranya Tuhan tolong supaya Yongfu menjadi anak yang takut akan Tuhan. Pertama-tama menjadi orang yang mencintai Tuhan dan juga mencintai orang tua. Taat kepada Tuhan dan juga taat kepada orang tua. Karena Yongfu dipanggil bukan hanya untuk hidup bagi dunia, tetapi juga hidup bagi Tuhan dan hidup bagi kebenaran. Tuhan proses Yongfu untuk menjadi seorang anak yang sungguh-sungguh takut akan Engkau.
masa depannya, pendidikannya, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga untuk Sukokli bersama dengan Aijayin, kiranya Engkau juga memberikan hikmat di dalam mendidik, di dalam mengajar, supaya Yongfu pun menjadi seorang anak yang takut Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Setiap kami yang sudah bersaat teduh, terlebih juga baik orang tua maupun juga untuk anak-anak sekolah minggu, biarlah kami makin menjadi orang yang hidup dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk AI Ciasoksan. Biarlah kiranya AI terus hidup di dalam kebenaran dan berjuang untuk menjadi teladan. Demikian juga selamat ulang tahun untuk Yongfu. Biarlah kiranya engkau bertumbuh menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan, takut akan orang tua, taat kepada Tuhan dan taat kepada orang tua. Tuhan memberkati.